Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nabila dengan NIM 2102902. Di sini saya akan menampilkan proposal yang telah saya rancang, yaitu pengaruh modal pembelajaran RICH terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikapi. Uh, Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian untuk pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Yarman MPD dan Ibu Maulani Mutiarani SPD MPD dengan program studi saya itu pendidikan matematika. Nah, untuk yang pertama yaitu bab 1 itu pendahuluan, yaitu tentang latar belakang masalah. Di sini kondisi yang diharapkan yang pertama itu peserta didik dapat menumbuh kembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengkomunikasikan gagasan atau ide untuk memecahkan berbagai permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan penalaran matematis pada pola dari suatu gejala matematis, mengajukan dugaan, serta memberikan alternatif dari suatu argumen untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya itu kenyataan. Yang pertama, peserta didik di bidang matematika, khususnya domain kognitif, bernalar masih tergolong rendah. Peserta didik tidak terbiasa mengerjakan soal-soal mengukur kemampuan bernalar dan berargumentasi. Untuk selanjutnya itu latar belakang masalah itu ada penyebabnya, di mana yang pertama proses pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah dirancang, khususnya pada kegiatan mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, peserta didik tidak menunjukkan kefokusan untuk belajar saat proses pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran belum memotivasi peserta didik untuk aktif dalam belajar. Yang keempat, pendidik belum memberikan soal-soal yang dapat mengembangkan secara optimal kemampuan penalaran matematis peserta didik. Nah, di sini ada akibat yang mana yang pertama peran pendidik masih dominan dalam proses pembelajaran sehingga kemampuan penalaran peserta didik tidak tergali dengan baik. Yang kedua, peserta didik tidak terbiasa berpikir mendalam dalam menganalisa soal yang berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis. Nah, dari permasalahan tersebut dapat diberikan solusi dengan menerapkan modal pembelajaran REACH atau Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring. Nah, alasan kenapa model ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama itu model REACH ini menuntut peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan yang lebih dititik beratkan kepada permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam mencari pengetahuan karena peserta didik mengalami sendiri proses penemuannya. Itulah alasan kenapa solusi itu dapat menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, masalah yang teridentifikasi kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran belum mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematis. Yang ketiga, kemampuan penalaran matematis peserta didik masih rendah. Nah, di sini batasan masalahnya yaitu masalah yang dikaji dalam penelitian dibatasi pada rendahnya kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Serape. Masalah ini diatasi dengan model pembelajaran bridge dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana dampak model pembelajaran bridge terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik pada kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Serape. Yang kedua, apakah kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran REACH lebih baik daripada kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Serape. Nah, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mendeskripsikan dampak modal pembelajaran REACH terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 8 SMP 1 Negeri 1 SMP Negeri 1 Lubuk Serape.
Nah, yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran Rich lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama bagi peserta didik sebagai pengalaman yang lebih uh, sebagai pengalaman yang dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan penalaran matematis dan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, yang kedua bagi pendidik sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Nah, yang ketiga itu bagi peneliti, di mana manfaatnya sebagai bekal dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengajar sebagai calon pendidik profesional, terutama dalam menerapkan model pembelajaran Bridge dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran matematis peserta didik. Nah, yang keempat bagi peneliti lain, sumber referensi dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada bab kedua, itu landasan teori. Di sini ada kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu membahas tentang model pembelajaran Rich. Yang kedua, penerapan model Rich dengan pendekatan saintifik. Nah, yang ketiga, ada pun kajian teori terhadap uh, tentang kemampuan penalaran matematis. Yang keempat, ada model pembelajaran konvensional. Baik, selanjutnya penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu adalah keefektifan strategi pembelajaran Bridge pada kemampuan siswa kelas 7 aspek komunikasi matematis dari Arifin yaitu 2014. Yang kedua, pengaruh strategi Bridge terhadap penalaran induktif matematis dan motivasi belajar matematis siswa SMP dari Arigiati 2017. Yang ketiga, ada efektivitas strategi Rich dalam upaya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah menengah pertama yaitu dari Helena Sari 2012. Yang keempat, ada dampak pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematis mahasiswa berdasarkan level Biggs dan Kolit dari Arniati 2011. Selanjutnya yang kelima ada peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematik siswa SMP melalui strategi Roots. Fauzia Hana 2010. Yang keenam ada mathematical creative thinking ability for students through rich strategies. International Journal for Education and Vocational Students dari Kadri 2019. Selanjutnya ada the analysis on students' creative thinking skill in solving social arithmetic problem in based instruction dari Diana Rista Aris 2018. Selanjutnya ada the rich strategy application in the student of mathematics, Asian Journal of Natural and Applied Science dari Marlan 2017. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Nah, di sini tujuan pembelajaran matematika yaitu terkait tentang kemampuan penalaran matematis. Faktanya, di sini peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami. Nah, di sini dengan permasalahan tersebut dapat diatasi solusinya dengan menerapkan model pembelajaran Rich. Nah, yang mana model pembelajaran Rich ini dapat membantu memenuhi penalaran matematis peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran Rich ini yang pertama adalah relating, yaitu menghubungkan, yang mana memenuhi indikator mengajukan dugaan. Yang kedua ada experiencing atau mencoba, yaitu memenuhi indikator menemukan pola dari suatu gejala matematis dan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Yang ketiga ada applying atau mengaplikasikan, yaitu memenuhi indikator menemukan pola dari suatu gejala matematis dan memberikan alternatif bagi suatu argumen.
Yang keempat yaitu cooperating, yaitu bekerja sama untuk yang mana ini memenuhi indikator memberikan alternatif bagi suatu argumen. Nah, yang kelima, yang terakhir itu transferring atau transfer ilmu, yang mana memenuhi indikator menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, adapun hipotesis dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah dan kajian teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan penilaian matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran Rich lebih baik daripada kemampuan penilaian matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Selatan. Nah, kita masuk kepada bab ketiga, yaitu metode penelitiannya. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Nah, jenis penelitian ini yang menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen dan penelitian deskriptif. Adapun rancangan penelitiannya, populasi dipilih untuk ditentukan sebagai kelas percobaan atau eksperimen dan kelas kontrol. Nah, populasi dan sampel. Populasinya itu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping yang terdaftar pada tahun pelajaran 2024 atau 2025. Nah, adapun sampelnya, pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, yaitu memilih 2 kelas dari populasi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, variabel penelitiannya, variabel bebas adalah mode pembelajaran Rich pada kelas eksperimen dan mode pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Adapun variabel terikat adalah kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jenis data. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang diambil melalui data nilai kuis peserta didik pada setiap pertemuan selama proses pembelajaran di kelas eksperimen dan nilai tes akhir untuk melihat kemampuan penalaran matematis peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data jumlah peserta didik dan nilai PTS kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping tahun pelajaran 2024 atau 2025. Nah, adapun sumber data, yang pertama sumber data primer adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping pada tahun 2024 atau 2025 sebagai sampel penelitian. Yang kedua, sumber data sekunder diperoleh dari tata usaha dan pendidik mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping tahun pelajaran 2024 atau 2025. Adapun prosedur penelitian, yang pertama ada tahap persiapan dengan beberapa langkah-langkah. Yang kedua itu tahap pelaksanaan dengan prosedur yang telah disusun. Tahap ketiga ada tahap akhir, yaitu penarik kesimpulan dan pengolahan data. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu yang pertama adalah tes. Tes ini yang pertama ada kuis, yang kedua ada tes kemampuan penilaian peserta didik. Kuis diberikan setiap kali pertemuan selama penelitian. Kuis digunakan untuk melihat dampak model pembelajaran Rich terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. Hal ini akan diukur melalui perkembangan kemampuan penalaran peserta didik melalui soal yang diberikan di akhir pembelajaran. Soal kuis berupa soal uraian memuat indikator kemampuan penalaran matematis. Nah, adapun tes kemampuan penalaran matematis peserta didik, tes ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa nilai akhir kemampuan penalaran matematis peserta didik. Tes yang diberikan kepada peserta didik berupa soal esai yang disesuaikan dengan indikator kemampuan penalaran matematis. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, data yang pertama, data nilai kuis peserta didik, yaitu skor penilaiannya berdasarkan indikatornya. Nah, adapun alternatif jawabannya, yang pertama ada mampu dengan skor 3 dan 4. Yang kedua itu ada kurang mampu dengan skor 2 dan 1. Ada tidak mampu itu dengan skor 0. Nah, perhitungan skor yang diubah ke bentuk presentase dengan rumus P presentasi sama dengan skor jawaban dari masing-masing indikator
per core total dikali 100%. Selanjutnya, untuk yang kedua ada tes akhir. Tes akhir, data dalam penelitian diuji dengan yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas varian, yang ketiga uji hipotesis. Nah, itulah teknik analisis data dari um, proposal kelas saya rancang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.